Halo Sobat Tumbuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari kemarin kan bikin ini ya, respet ya, cuman bawahnya. Nah sekarang mau bikin yang buat samping kanan kirinya, biar nanti tampilannya rapi. Saya mau bikin dengan galon, terus tak kasih gini bunga, buat nanti tak taruh pinggiran-pinggirannya sini kawan. Jadi nanti terlihat rapi, itu tengahnya nanti baru ditanami. Oke, ikuti keseruan kami terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira media apa aja yang mau saya pakai? Sobat Tumbuh, nih saya menggunakan media skam ya. Ini skam, kokopit sama kohe ya. Ini kohenya. Kohenya hanya sedikit aja ini. Nih, butiran kohe seperti ini, terus kita aduk. Biar nanti medianya ringan untuk dibawa-bawa, karena saya kan tidak punya tanah ya, kebetulan. Jadi medianya saya gunakan kokopit, skam, sama kohe aja. Kayak gini nih, ini kompos yang dulu ini sisa kan belum, karena memang belum tercampur ya. Mau juga campur tanah juga bisa, misalnya kalau di rumah ada tanah, tapi ya kalau nggak ada ya pakai seadanya aja. Kayak gini. Tanam aja ya kayak gini, terus bismillah, maka tunggu subur, terus kita tanam kayak gini dari pot kecil, terus dipindah ke pot galon ini, jadi terlihat lebih cantik lagi ya kawan. Ini salah satu begonia, tanaman hias yang dulu saya jual, terus ini ada sisa, kan lama sudah nggak banyak orang nyari, saya kembang biakan lagi kawan. Alhamdulillah masih tumbuh subur. Ini penampakannya kan bagus ya kawan, setelah dipot dan ganti media. Oke, saya lanjutkan yang lainnya lagi ya kawan, ikuti terus channel ini. Sebenarnya untuk perbanyakan dari begonia ini gampang ya kawan. Nih ada gampang-gampang, susah sih lebih tepatnya. Dulu saya juga punya begonia yang lumayan harganya, tapi entah karena medianya atau gimana, atau saya belinya di tempat yang dingin terus dipindah ke sini yang lumayan agak panas, akhirnya mati. Lah ini sisa-sisa begonia yang lumayan nggak terlalu mahal ya. Ini saya cara tanamnya kayak gini aja. Ini kan sudah mulai tumbuh gini, tumbuh anakan-anakan ini ya. Jadi memang dia nggak ada akarnya, tapi dia bisa tumbuh nantinya kawan. Saya tambahkan kompos ya kawan. Ini sudah lama, sekam lapuk yang sudah lama saya tambahkan biar medianya nanti subur. Oh ya kawan, selain begonia tadi saya juga nanam patah tulang ya. Nih yang sudah saya stek, ini kita lihat akarnya tuh, ini dari stek ya. Ini sudah mulai tumbuh akar, mau saya pindah jadikan satu. Ini kan di pot kecil, nih pot kecil mau saya pindah jadi satu gini biar nanti cantik ya. Jadi gerombol. Media sisanya saya campur lagi dengan media yang baru. Ini jadi terlihat cantik tuh. Biar depannya itu nanti ini kawan. Ini salah satu yang sudah jadi. Nih, subur-subur ya. Nih. Oh, subur sekali, cantik kan?
Ini kalau kena panas nanti warnanya bisa berubah pink, namanya patah tulang. Dulu itu saya cuma punya segini nih kecil, terus saya semaikan banyak, potong tanam, akhirnya sekarang sudah mulai cantik rimbun seperti ini kawan. Jika ada yang berminat bisa hubungi Facebook Karung Kacir. Oke kawan, untuk perbanyakan ya bunga dari patah tulang ini kita bisa kayak gini potong. Ini kan sudah ada yang kayak gini jelek ya ke bawah ya, kita potong aja kayak gini. Nah kayak gini, terus nanti kita tinggal tancap aja. Ini contohnya kawan, mau saya potong ini yang sudah menjuntai samping-samping. Terus ini juga sudah panjang ya, mau saya potong juga karena ini kan sudah terlalu tinggi nih. Menurut saya ini sudah terlalu tinggi, mau saya potong biar nanti itu dia gombol. Ini saya potong biasanya biar dia nanti tidak terlalu panjang ya kawan, jadi dia itu gombyok gitu loh. Ini kan nanti tumbuh tunas-tunas ini kayak dulu ini, pernah saya potong terus tumbuh di bagian kanan kiri kayak gini. Ini potongannya kayak gini. Kalau misalnya potongannya kayak gini nih, ini tinggal dibuang aja bagian daunnya. Nah seperti ini. Nanti kita tanamnya yang bagian batangnya aja ini kawan. Nih kayak gini. Oke, semoga bermanfaat. Untuk medianya sama ya seperti media tanam yang tadi saya gunakan. Oh ya kawan, misal kok pingin nanti besarnya biar dia itu nggak panjang-panjang ya, biasanya saya kayak gini nih, ini pucuk ini ya, saya potong kayak gini kawan. Nah biar nanti keluar tunas di pinggir-pinggir sininya kawan, pinggir-pinggirnya nanti keluar tunas, jadi dia nggak ke atas tapi ke samping ya. Pertumbuhannya nanti dia memaksa untuk cepat tumbuh ke samping daripada memaksa tunas ke atas seperti ini. Misal kok nanti nggak mau memperbanyak biar langsung cepet pendek aja kayak gini kawan. Ini tunas yang bagian atas kayak gini saya potong biasanya seperti ini nih, biar nanti dia memaksa untuk tumbuh di bagian bawahnya. Jadi dia tidak panjang ke atas ya. Media tanam ini tadi ya, ini sudah saya buang ya, sudah saya buangin bagian bawah ya daunnya. Untuk media tanam sendiri usahakan yang agak jangan terlalu ngeprol ya, seperti ini ya, ini ngeprolin namanya ya, tapi agak sedikit padat kayak gini. Jadi dia itu benar-benar sekam. Nih, ini sekam yang tercampur sama kokopit, tapi ini sekam yang sudah lapuk bersama kompos ya. Jadi ini nanti medianya jangan yang terlalu ngeprol tapi agak terlalu padat, biar nanti dia itu mancep ke dalam medianya itu kuat ya, gak goyang-goyang kayak gini. Untuk penyiraman kita lakukan hanya sekali, karena ini kan salah satu pohon seperti kaktus ya dahannya ini. Kalau dia terlalu banyak air, kalau masih pertama tanam nanti jadinya busuk. Jadi usahakan untuk penyiraman saya biasanya 3 hari sekali. Misal dia sudah kering baru saya siram, tapi kalau misalnya kok masih basah nggak saya siram sampai dia itu tumbuh akar. Kecuali kalau sudah seperti ini ya kawan, ini sudah seperti ini. Kalau misal sudah seperti ini, penyiraman rutin nggak apa-apa karena dia akarnya sudah kuat atau kokoh ya. Tapi kalau misalnya masih seperti ini usahakan penyiramannya itu 3 hari sekali aja. Atau medianya kering, kalau 3 hari kok masih basah medianya ya, jadi jangan disiram ya, biarkan dia sampai kering baru kita siram. Itu sedikit tip dari saya ya kawan. Lanjut, mari kita tanam. Untuk bagian bawah saya kasih yang poros biar nanti saat penyiraman itu medianya nggak terlalu lembab ya.
Terus yang bagian atas kita kasih yang agak padat. Walaupun ini padat tapi ini masih ngepul ya, ini medianya ini. Bukan media yang padat-padat banget, bukan. Kalau untuk penanaman sendiri dia enggak terlalu gitu, enggak, cukup kayak gini aja nih. Saya biasanya kayak gini. Jadi satu pot ini bisa untuk banyak. Karena hanya untuk menumbuhkan akar ya. Jadi kalau dia enggak harus, nanti kalau misalnya kepenuhan enggak apa-apa, kan nanti dia akarnya akan tumbuh sendiri. Karena masih belum ada akarnya kayak gini masih aman. Ini namanya penyetekan ya. Kalau sistem stek saya biasanya kayak gini, bergerombol, nggak dikasih selak. Nanti dia cari pertumbuhannya sendiri. Nanti akarnya juga akan tumbuh sendiri, baru kita pisah. Kalau medianya subur, insya Allah 3 bulan aja akarnya sudah tumbuh ya. Ya memang nanti nggak busuk kayak gitu terlalu dempel rapat kayak gitu penanamannya. Iya memang nanti ada yang busuk, namanya penyetekan pasti ada yang busuk. Entah stek apa aja, dari 1000 pasti tetap ada yang mati. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Ini untuk menghemat media tanam. Karena ini kan masih kita belum tahu mana yang tumbuh, mana yang enggak. Kalau kita terlalu banyak pot, eman-eman media tanamnya ya kawan, bisa buat nanam yang lain. Mending kita tanam kayak gini, rapet, nanti siram, taruh tempat yang agak kering. Sebenarnya panas nggak apa-apa, asal jangan disiram setiap hari. Biasanya saya kalau tanam kayak gini, saya simpan di tempat yang jarang saya kena penyiraman ya. Makan kadang lupa karena saking banyaknya tanaman, siram semua. Kadang-kadang malah jadi rusak ini penyiraman terus menerus. Kita taruh tempat teduh, terus kita siram ya kawan. Ini kita penyiraman. Kita siram, nanti 3 hari ke depan kita cek. Kalau misalnya medianya masih basah, nggak perlu kita siram. Penyiraman hanya terjadi jika media kering ya, karena ini kan sistem stek, jadi nggak terlalu butuh air, hanya untuk membantu aja ya proses perakaran. Karena ini juga termasuk seperti media seperti tanaman kaktus ya, dia nggak suka terlalu banyak air kecuali tanamannya sudah besar ya atau kuat akarnya, baru siram tiap hari nggak apa-apa. Kalau ini masih belum kuat kawan. Hari ini aku juga mau panen ya, panen kunir kawan. Ini kunir, biar nanti ini bisa pohonnya bisa kita tanam lagi, tinggal diginikan atau kita potong ya pakai pisau ya biar rapi. Nanti cara tanamnya gini, ini kita panen dulu. Kunirnya lumayan banyak ini, kita nanti kalau tua malah tambah mubazir ya kawan. Nih kita panen ya, nanti saya kelompokkan antara pohon kunci sama ini namanya sayur kunci. Ini kunci pohonnya merah, kalau kunir pohonnya kehijauan ya. Ini perbedaan antara sayur kunci dan kunir kawan. Ini untuk tanaman kunci nih, kalau panen seperti ini, kunjinya besar-besar. Nanti yang dimasak ininya. Ini kalau dibikin sayur sop ya atau sayur bening, nikmat sekali kawan. Nih, dulu nanamnya itu cuma sedikit. Minta temen dari Semarang ya, pulang ke sini saya minta benihnya, minta belikan kuncinya, cuman yang ini yang umbi-umbi besarnya ini aja. Terus aku tanam, terus alhamdulillah sekarang subur di tanamnya. Kalau untuk perbanyakan sekarang saya menggunakan ini batangnya, walaupun akarnya segini, ini nanti subur dan umbinya besar-besar kawan. Nih darah kunir sama kunci ini kita panen saja buat kita masak nanti kuncinya, atau kita jual di pasar. Oke sobat tumbuh, terima kasih telah menyimak video kami dari tanaman hias patah tulang dan begonias, dan berakhir dengan tanaman kunir dan sayur kunci ya. Oke, dengan berakhirnya video hari ini, semoga banyak manfaat, banyak ilmu yang panjenengan dapatkan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi sahabat yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.